Ibrani 13 ayat 6 yang berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Makasih. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita kembali beribadah melalui video online. Dan sebelum kita mulai, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali duduk diam, rindu untuk mau beribadah dengan Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Saat ini, lembutkanlah hati kami, pimpin ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami, teman-teman yang ada di rumah saat ini, sehingga ibadah kami melalui online ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu dan membawa berkat bagi kami. Kami tolak setiap kuasa roh jahat, iblis di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Satu hal yang kami rindukan, ibadah kami terjadi oleh karena kehendak-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu.
Ayat hafalan kepada kita di pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Halo adik-adik, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan lewat puji-pujian, bahkan menghafalkan ayat. Maka saat ini firman Tuhan berjudul adalah kita berharga di mata Tuhan. Maka firman Tuhan kali ini kakak tema rindu sesuatu yang berbeda, ingin bercerita kepada kita dengan satu teman kita yang bernama Rema. Dan cerita firman Tuhan kali ini kakak tema memberikan kesempatan kepada teman kita yang bernama Remah ini untuk bercerita bagi kita. Siapa orang yang sangat berharga di mata Tuhan? Saya percaya bahwa setiap kita sangat berharga. Artinya kalau Tuhan sudah menciptakan kita, maka Ia sangat mengasihi kita. Berbicara tentang berharga, artinya bernilai, bermutu, sangat bermanfaat, sangat disambut dengan baik, disanjung, dikasihi, dan sesuatu hal yang menyenangkan tentunya. Ya, jadi kalau selama ini adik-adik tidak dianggap berharga, diperlakukan tidak baik, dikucilkan, disudutkan, atau seringkali dianiaya dan berbagai macam hal. Tetapi Remah mau mencerita kepada kita, ada seorang tokoh yang bernama Yefta. Ia sangat berharga di mata Tuhan. Kalau Yefta bisa dipakai Tuhan dan sangat berharga, sangat dikasihi oleh Tuhan, maka kakak tema percaya juga, kakak tema, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah saat ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Artinya Tuhan menyambut kita, memakai kita seperti Yefta. Adik-adik pasti bertanya, Yefta itu siapa kakak tema? Kenapa firman Tuhan kali ini berbicara tentang berharga? Bukankah biasanya harga itu identik dengan bara kakak tema? Betul, tetapi bukan berarti yang firman Tuhan sampaikan kepada kita ini adalah seperti barang. Tetapi jauh melebihi dari semuanya itu, artinya Tuhan Yesus menyambut seorang yang bernama Yefta, memakai Yefta dan dibuat berharga, dikasihi, disayangi, dipakai
untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana ceritanya? Yuk kita mau dengarkan cerita teman kita yang bernama Rema. Silakan Rema. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, saat ini saya sangat senang sekali karena adik-adik sangat bersemangat untuk beribadah. Saat ini Rema mau cerita kepada kita semua tentang seorang tokoh yang bernama Yefta. Yefta ini sangat berharga di mata Tuhan. Yefta adalah seorang pemuda dari suku Gilead. Ia adalah seorang yang dilahirkan dari seorang perempuan, wanita sundal. Wanita sundal atau tunasusila. Dari kisah ini sangat menyedihkan karena ia dilahirkan dari keluarga tidak baik. Namanya perempuan sundal, sudah banyak melakukan dosa. Sudah banyak melakukan kejahatan. Perempuan sundal adalah perempuan yang melakukan kejahatan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Artinya ia melakukan kejahatan. Dia berbuat jahat dengan berbagai macam, baik dari perbuatan, sikap, tindakan sangat-sangat memilukan hati Tuhan. Maka dari situ Gilead ini adalah sebuah suku. Maksud saya adalah Yefta adalah seorang pemuda dari suku Gilead. Ya. Akhirnya karena tadi Yefta dilahirkan dari seorang wanita sundal, maka ia diurus. Maksudnya ia diusir. Nama Yefta juga dicoret dari ahli waris ayahnya. Artinya ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan apapun milik ayahnya, Gilead. Sehingga Yefta sama dengan nama sukunya, Yefta pergi dan menetap di situ di daerah bernama Tob. Adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, beberapa waktu kemudian pada saat itu orang Amon mulai berperang melawan bangsa Israel. Maka tua-tua Gilead ini menjemput yang bernama Yefta tadi. Adik-adik, teman-teman, para tua-tua Gilead ini juga pergi untuk meminta kepada Yefta sebagai kepala mereka. Jika mereka atau Yefta dapat menang melawan bangsa Amon, maka Yefta pun akhirnya jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Seperti tadi ya Rema bilang, tua-tua ini meminta kepada Yefta untuk memimpin perang. Dan akhirnya Yefta pun menyetujui permintaan mereka. Ia siap berperang melawan Bani Amon. Namun sebelum berperang, Yefta membawa semua perkaranya di hadapan Tuhan.
Wah, ini kelebihan Yefta, adik-adik. Ini kelebihannya teman-temannya. Jadi Yefta ini mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu Yefta membawa semua pergumulan, perkara masalah yang dialami bangsa Israel di hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi Yefta ini mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu Yefta membawa semua pergumulan, perkara masalah yang dialami bangsa Israel di hadapan Tuhan di Mizpah. Setelah itu barulah Yefta turun untuk berperang bersama-sama bangsa Israel untuk melawan bangsa Amon. Sehingga Yefta sudah memperingati bangsa Amon dan meminta mereka untuk menyerah. Tetapi pada waktu itu bangsa Amon tidak mendengarkan ajuran yang disampaikan Yefta ini. Wah, pada saat itu teman-teman, Roh Tuhan menghinggapi Yefta sehingga ia berjalan terus dan berperang melawan orang Amon sampai mereka bangsa Amon ini dikalahkan. Mereka semua kalah sehingga kekalahan yang diderita orang Amon sangat-sangat besar. Orang Amon tidak lagi dapat berdiri di hadapan bangsa Israel. Mereka kalah. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Yefta. Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa kepada Yefta. Jadi dari kisah firman Tuhan ini kita boleh belajar. Mungkin teman-teman kita, bapak kita seringkali menyudutkan, menyalahkan kita. Padahal kita sudah berbuat baik. Kita sudah belajar taat. Tetapi suatu saat kalau kita belajar bersama-sama untuk mengasihi Tuhan seperti Yefta, walaupun orang lain menyudutkan kita, menganiaya, menjahili, mengusir kita seperti Yefta, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang demikian, mari datang kepada Tuhan juga, supaya Tuhan Yesus mengampuni kita. Ia telah mati di atas kayu salib, tersalib, dan pada akhirnya dikuburkan. 3 hari di dalam kubur Tuhan Yesus bangkit, dan pada akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena ia membuktikan Tuhan Yesus hidup untuk setiap orang yang berdosa. Karena itu mari kita undang Tuhan Yesus juga masuk di dalam hati kita, supaya kita diselamatkan. Orang lain memandang kita rendah, teman-teman kita mengandang kita rendah, mengkucilkan, menyudutkan. Tidak apa-apa. Yang penting suatu saat kita percaya seperti firman Tuhan ini, kita sangat berharga di mata Tuhan, sangat bernilai, sangat bermanfaat, seperti Yefta yang kita dengar ceritanya pagi hari ini. Hakim utama berikutnya adalah Yefta.
seorang perampok kejam yang tinggal di perbukitan. Ketika keadaan bangsa Israel sudah sedemikian buruknya, para tua-tua Israel datang kepadanya memohon bantuan. Nah, Yefta adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Ia memenangkan banyak peperangan melawan orang Amon. Adalah seorang yang bernama Yefta. Ia merupakan anak orang Gilead. Ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun, ia merupakan anak dari seorang perempuan sundal. Ayahnya bernama Gilead. Ayahnya Gilead memiliki istri dan istrinya melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah anak-anak dari istrinya besar, mereka mengusir Yefta. Menurut mereka, Yefta tidak berhak atas milik pusaka keluarga mereka, sebab Yefta lahir dari perempuan sundal. Maka pergilah Yefta meninggalkan saudara-saudaranya. Ia pergi dan tinggal di tanah Tob. Di sana ia tinggal bersama para perampok yang merampok bersama dengan dia. Suatu kali terjadilah perang antara Bani Amon melawan orang Israel. Pada waktu itu, orang Israel tidak punya pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk berperang. Karena itu orang Israel mengirim utusan, yakni para tua-tua untuk menjemput Yefta dari tanah Tob. Ketika sudah berjumpa dengan Yefta, para tua-tua itu berkata kepadanya, "Marilah bersama kami, dan engkau akan menjadi panglima kami. Kita akan berperang melawan Bani Amon." Tetapi Yefta berkata kepada mereka, "Aku tidak mau. Kalian membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku. Kini saat kalian butuh, kalian menjemputku." Kemudian berkatalah lagi para tua-tua itu kepada Yefta, "Benar yang engkau katakan bahwa kami pernah membenci engkau dan mengusir engkau. Kami sangat menyesal dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami mohon, sekarang ikutlah bersama kami untuk melawan Bani Amon, dan kami akan mengangkat engkau menjadi kepala atas kami." Yefta merasa sangat tertarik dengan tawaran para tua-tua itu. Kata Yefta kepada para tua-tua itu, "Jadi jika aku mau ikut dengan kalian dan berperang bersama kalian melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka padaku, benarkah aku akan kalian angkat menjadi pemimpin atas kalian?" Lalu para tua-tua itu berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat demikian." Mendengar itu setujulah Yefta untuk ikut bersama dengan mereka. Penduduk Gilead pun mengangkat dia menjadi pemimpin dan panglima mereka. Yefta memohon agar Tuhan membantu dia untuk melawan Bani Amon. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau begitu baik bagi kami. Kami sangat bersyukur Engkau mengajarkan kami seperti seorang Yefta yang bisa dipakai Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun Tuhan, ia anak-anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak baik, seorang perempuan sundal. Tetapi Tuhan bisa memakai hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Sering kami melakukan dosa, sering kami takut, mengalami aniaya, melakukan kejahatan. Tetapi kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah membuang kami. Mungkin juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami. Kalau Bapa Mama mereka seakan mengasingkan mereka, tidak peduli dengan mereka. Saat ini
Engkau juga mengasihi mereka, supaya mereka mengalami kebaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami. Pakai kami, walaupun orang lain tidak memperhatikan kami seperti Yefta, tapi kami mau dipakai Tuhan. Kami mau dipulihkan. Kami mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dipakai menjadi alat, bahkan kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah roti, secara khusus di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berkati pendidikan mereka, berkati rohani mereka, berkati papa mama mereka, apapun cita-cita mereka Tuhan berkati. Tuhan sanggup memakai mereka, sehingga kami percaya Tuhan Yesus baik. Dan karena itu masuk lagi dalam hati kami, supaya kami bersuka cita menerima kasih kemurahan Tuhan Yesus, dan terlebih kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.